Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan masuk pada materi pembelajaran kita, dan di sini Ibu akan memaparkan materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini dengan judul Pembentukan Kelengkapan Negara. Dengan submateri penyusunan landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Agar Republik Indonesia yang baru lahir dapat terus eksis, perlu disusun tata kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka dibentuklah PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 18 Agustus 1945. PPKI mengadakan rapat pleno di Pajebon atau sekarang disebut Gedung Departemen Kehakiman, mengadakan 2 kali sidang. Ini akan menjadi inti materi kita pada pertemuan kali ini, yakni hasil sidang PPKI. PPKI mengadakan 2 kali sidang. Yang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945 dan yang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945. Sidang pertama menghasilkan 3 keputusan, yakni pengesahan Undang-Undang 1945, dan yang kedua memilih presiden dan wakil presiden, dan yang ketiga pembentukan komite nasional. Sidang kedua menghasilkan 2 keputusan, yakni menetapkan susunan kementerian, dan yang kedua menetapkan pembagian wilayah Republik Indonesia menjadi 8 provinsi. Hasil sidang PPKI ini, pada sidang pertama Ibu akan mengambil 2 hasil sidang, dan sidang kedua Ibu mengambil 1 sidang yang menjadi pokok pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Pertama, kita akan membahas tentang pengesahan Undang-Undang 1945. Sebelum rapat pleno dimulai, Soekarno-Hatta meminta kesediaan para anggotanya untuk membahas tentang rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar dengan sebuah kalimat dengan ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Karena di sini Soekarno keberatan tentang adanya kalimat tersebut. Di sini ada 2 alasan mengapa Soekarno mengganti kalimat dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Yang pertama, karena kata-kata tersebut dapat membahayakan persatuan Republik Indonesia yang baru lahir itu. Dan yang kedua, karena Soekarno menekankan kepada para anggotanya pada saat rapat menyadari pentingnya berbangsa dan bernegara, serta melupakan hal-hal kecil yang tidak perlu. Nah, yang kedua yaitu memilih presiden dan wakil presiden Indonesia. Pemilihan presiden dan wakil presiden berlangsung secara spontan setelah dilaksanakannya Undang-Undang 1945. Nah, di sini ada 2 alasan mengapa pemilihan presiden dan wakil presiden diadakan atau dilakukan secara aklamasi atau secara spontan. Nah, yang pertama, karena menunjukkan kesungguhan dari anggota PPKI kepada beliau dalam memperjuangkan kepentingan bangsa Indonesia. Yang kedua, karena pada tanggal 18 Agustus 1945 bangsa Indonesia telah memperoleh landasan hidup bernegara yang dikenal dengan Undang-Undang 1945. Akan masuk pada sidang kedua, menetapkan susunan kementerian. Hasil pembahasan panitia kecil itu kemudian dibicarakan dalam rapat pleno pada tanggal 19 Agustus 1945. Rapat pleno memutuskan menyusun 12 menteri yang memimpin departemen dan 4 menteri negara. Berikut adalah susunan kabinet pertama Republik Indonesia yang ada di belakang saya ini. Nah, ini adalah susunan kementerian, dan ini adalah foto-foto dari menteri-menteri pertama Republik Indonesia yang dipilih pada saat itu.
Nah, di sini saya tidak akan membaca satu persatu siapa menteri dan apa jabatan mereka, tetapi saya meminta kepada anak-anakku semua untuk mengerti dan membaca setiap menteri-menteri yang terpilih ini. Ini adalah materi yang Ibu sampaikan pada saat ini, dan semoga dapat dimengerti dengan baik semuanya. Semoga sehat semua, good luck, dan terima kasih.